Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin bercerita ya di monolog saat ini, yaitu tentang kejadian yang menimpa keluarga kecil saya di bulan Juni 2025. Jadi bulan yang lalu. Ya, saya menyebutnya dengan badai rumah tangga. Jadi ada sesuatu yang terjadi di hubungan saya dengan istri saya yang mengakibatkan juga mungkin anak saya menjadi salah satu korban dari kejadian ini ya. Ya semoga saja anak saya nggak sampai terjadi yang eh, bahaya. Anak saya semoga nggak terjadi yang tidak diinginkan. Jadi tetap kuat, tegar dan hebat gitu ya. Jadi intinya apa ya? Kemarin tuh saya sempat sakit ya. Saya sudah cerita di monolog saya sebelumnya, yaitu tentang skizofrenia yang saya alami, atau depresi atau bipolar ya. Dari penyakit itu saya mendapati beberapa kejadian yang tidak di luar kendali saya gitu ya, atau bisa dikatakan tidak sadar gitu ya. Jadi dalam kondisi tidak sadar saya marah, saya meluapkan hal-hal yang harusnya nggak diungkapkan gitu ya. Saya mungkin akhirnya marah dengan kondisi yang tidak sesuai yang saya terima gitu ya. Ya contoh kecil aja, misalnya di saat saya sakit sejak 1 Juni ya, di situ saya sakit karena saya habis kerja di Bali, yaitu kerja di Bali itu kerja sebagai tim kru kru wisata, yang ternyata saya belum siap dengan tekanan-tekanan kerja yang di lapangan gitu ya, apalagi tuntutan waktu itu deadline, dan ada beberapa pekerjaan yang di luar job desk saya. Akhirnya saya pulang sakit, kemudian sakit parah tanggal 1 Juni tepat itu saya dimasukkan di rumah sakit umum dengan poli jiwa di Kota Malang. Kemudian akhirnya ya di sejak tanggal 1 Juni itu saya terjadi komunikasi yang kurang baik ya dengan istri saya, kemudian mungkin dengan keluarga yang jelas ya, dengan saudara-saudara saya juga. Kemudian selain itu yang terpenting terjadi banyak komunikasi saya dengan ibu saya dan terutama dengan istri saya juga. Nah, saat terjadi komunikasi dengan istri saya, di situ saya bercerita, kemudian saya sempat komplain ya atau ya banyak hal yang harusnya memang saya nggak ungkapkan gitu. Ya saya menyesal karena sudah terjadi ya. Bahkan mungkin hati dia akan hancur berkeping-keping ketika saya mengatakan hal itu. Ya nggak tahu. Semuanya saya pikir itu adalah terjadi karena la haula wala quwata illa billah. Kejadian ini, penyakit ini juga saya nggak menginginkannya gitu ya. Kemudian kejadian itu juga saat saya mengucapkan hal-hal negatif, hal buruk kepada istri saya juga saya tidak sadar gitu ya. Bahkan saya sampai, mohon maaf, ini benar. Jadi yang pertama mengungkapkan saya harus pengen berpisah saat itu ya, pengen talak 3, itu saat itu saya ngomong, tapi saya tidak sadar. Jadi setelah saya baru selesai sampai tanggal Juli ya, dapat 1 bulan, bukan Juli apa Juni ya, oh iya Juni tanggal 18 Juni itu saya mengungkapkan hal yang tidak pantas, tidak apa, sampai saya bertalak 3 itu saya nggak sadar. Kemudian dia pulang, dijemput bapaknya dari bapak mertua ya, kemudian dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, akhirnya lambat laun saya mulai menyesal, tapi saya nggak boleh pegang HP waktu itu ya, itu yang kelirunya. Jadi sejak tanggal 18 sampai tanggal 1 Juli itu saya nggak boleh pegang HP itu setelah 2 minggu setelahnya, seminggu atau 2 minggu ya, baru boleh pegang HP dan saya minta maaf, dan itu sudah nasi menjadi bubur. Jadi dia sekarang sejak tanggal 18 Juni itu mungkin hatinya udah hancur gitu ya. Nah, apakah
nanti yang terjadi dengan diri saya dan keluarga saya tidak tahu. Tapi yang jelas sekarang istri saya udah nggak mau ketemu saya kayaknya. Waktu saya mampir ke rumahnya berencana minta maaf dan membawa pulang gitu ya istri dan anak, ternyata hanya anak saja yang yang diperbolehkan untuk dibawa gitu ya. Akhirnya ya saya membawa pulang anak saya. Di rumah orang tuanya saya tidak bisa menemui tidak bisa menemui dia, hanya menemui anak saya gitu ya. Akhirnya anak saya bawa pulang. Sebagaimana saya ingin bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak hanya menafkahi, tapi saya juga membesarkan anak saya. Itu saja ya. Jadi ini yang terjadi ya. Kenapa mungkin ini ya ini terima kasih yang sudah komen. Bang Hobi, umur rumah tangga udah berapa Bang? Mohon maaf tanya. Iya Bang Hobi, umur rumah tangganya saya menikah tanggal 20 Februari 2020 ya. Jadi 5 tahun, menuju 5 tahun. November depan ini menuju 5 tahun. Gitu. Jadi memang ini berat badai rumah tangga saya Bang Hobi, karena saya kena penyakit skizofrenia atau depresi atau bipolar, dimana ketika saya kambuh itu saya mengungkapkan atau marah-marah ya, mengungkapkan hal-hal yang harusnya tidak diungkapkan. Jadi di hati kecil terpendam, terus kemudian meluap, akhirnya pecah gitu ya, atau katakanlah kalau gunung meletus gitu. Nah, akhirnya sekarang sejak tanggal 18 Juni sampai sekarang mau 1 bulan ini ya. Sudah lewat. Sekarang 25 Juli. Jadi sudah 1 bulan lebih saya sudah nggak berkomunikasi dengan istri saya dengan baik. Bahkan kita sudah bicara soal bagian mana yang dia bawa pulang, bagian saya bawa pulang gitu ya. Atau bagi-bagi keuangan barang ya, lebih tepatnya itu. Sampai ke arah situ ya. Cuman saya nggak mau kalau diarahkan untuk menggugat ke pengadilan, karena waktu itu saya sudah menyampaikan saya nggak sadar ya. Tapi ini adalah yang terjadi pada diri saya dan keluarga saya. Saya menyadari dia bisa seperti itu karena juga kejadian yang terjadi seperti itu pada saat saya tidak sadar ya. Dan satu hal lagi mungkin yang terjadi itu karena salah satu poinnya ya menjadi ini badai rumah tangga saya ini karena ketidakcocokan antara si istri saya yang masih statusnya saat ini mungkin masih istri ya, karena saya belum memegang surat atau akte cerai. Nggak tahu, mungkin dia yang akan mengajukan kayaknya. Kemarin setelah ngobrol kayaknya keluarga dia, bapak mertua yang chat WA kepada saya, ini keluarga saya yang akan gugat gitu. Kayaknya gitu. Kayaknya dari pihak istri akan gugat saya, tapi nggak tahu. Dia nunggu 6 bulan katanya, karena setelah 6 bulan pisah rumah yang sudah ada saksinya, bahkan boleh diajukan gitu ya. Berarti kalau 6 bulan mungkin menunggu Desember atau bagaimana, saya nggak tahu. Kalau sebenarnya kita pisah rumah ya, yang pisah ranjang sebenarnya sudah lama juga. Karena ada 2 poin ya yang saya garis bawahi kenapa saya sampai berpisah. Kalau itu yang poin pemicunya karena saya sakit sudah tadi yang pertama. Jadi yang pertama, karena saya sakit, saya mengeluapkan hal-hal yang tidak perlu diungkapkan, bahkan soal ranjang gitu ya. Saya bicara itu saya nggak sadar gitu ya. Saya berbicara pada dia secara langsung, pada keluarganya, bahkan saya jadikan status waktu itu saya nggak sadar ya. Setelah nasi menjadi bubur, akhirnya sama-sama marah ini. Dan yang satu hal, dari pihak keluarga sana mungkin mengatakan
malu, katakanlah seperti itu, malu karena ada beberapa aib yang harusnya nggak diungkapkan saya ungkapkan gitu ya. Dan yang kedua, ya, terutama ini karena tidak cocokan di si istri dengan ibu saya. Ya seperti itu ya, karena dimanapun juga orang tua kita tidak akan sama dengan orang tua istri atau suami kita gitu. Kalau Anda ada seorang perempuan, Anda punya suami, Anda belum tentu bisa sama, bahkan mungkin tidak akan pernah bisa sama orang tua sendiri dengan orang tua mertua, meskipun namanya bisa dikatakan harus disamakan ya sama-sama orang tuanya, tapi tetap nggak akan bisa sama. Itu. Ini Bang Hobi bilang, itu kenapa Bang? Apakah Abang memendam amarah sampai memuncak gitu atau gimana? Iya betul. Jadi waktu itu saya marah pada dia. Terus yang saya marahkan itu salah satunya itu karena dia sempat chat dengan saya, dia katanya kurang cocok dengan ibunda saya yang dibilang cerewet gitu ya. Terus benarnya itu wajar juga karena namanya orang tua di mana-mana juga pasti kalau yang sayang ke anaknya akan cerewet ya. Cuman mungkin ini agak berbeda, mungkin orang tua saya akhirnya dianggapnya dia nggak cocok. Oke. Terus akhirnya saya marah gitu aja. Terus hal kedua soal hubungan ranjang sih gitu ya. Terus saya sampaikan dengan bahasa yang kurang sopan, akhirnya dia marah juga. Jadi dua itu poinnya, hubungan ranjang sama hubungan kecocokan dengan ibu mertuanya si istri saya dengan ibunda saya gitu. Dua hal itu ya. Ya semoga aja nanti ke depan akan terjadi kebaikan di antara kita semua, keputusan-keputusan yang final yang mengakibatkan keterbaikan antara kita semua, dengan saya bersama keluarga saya atau istri dengan keluarga dia. Gitu ya. Saya nggak akan terlalu memikirkan atau terlalu beban ya. Jadi saya harus bangkit ke depan, apapun yang terjadi anak saya harus saya buat lebih baik dari saya, jangan sampai dia menjadi korban. Oke, ini saya pamit dulu. Di sini ada video. Ini Bang apa nih? Bang Hobi, amin Bang, semoga ke depan lebih baik lagi. Makasih ya Bang. Satu-satunya yang komentar di live saya, Bang Hobi. Ini ada anak saya lagi main apa ini? Itu anak saya. Halo Ardi. Ya, itu anak saya. Jadi dia apakah mengerti apa enggak dengan apa yang saya ngomongin? Ya, monolog ini menjadi saksi, mungkin dia nanti kalau besar semoga jadi sebuah catatan bahwa yang terjadi saya nggak bisa mengendalikan karena saya di luar kendali. Yang bisa mengendalikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, yang punya yang punya akses satu-satunya untuk mengendalikan hambanya gitu ya. Saya nggak saya di luar kemampuan dari Tuhan ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hobi, anak ada berapa Bang? Ada anak satu aja ini, cowok, 4,5 tahun. Oke, makasih, bye bye.